Pada waktu itu, karena melihat gadis cantik ini, dan pada saat masuk ini Hardi ini merasakan bahwa suasana di warung tersebut ini sangat enak. Dia iseng ingin menikmati sebentar. Beberapa orang yang berada di warung ini tertuju matanya akhirnya kepada Hardi dan Koko ini. Sorot pandangan mereka ini sepertinya sangat marah sekali, seperti orang tersinggung. Dan kami semua ini juga pada waktu itu mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu, membuat kami semua ini juga meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kisah kali ini menceritakan sebuah cerita yang dikisahkan oleh sobat ruang malam yang bernama Hardi, yang berjudul Warung Gaib. Hardi menceritakan kisahnya ini yang terjadi pada tahun 2000 yang lalu. Pada waktu itu, ketika Hardi menghadiri acara pernikahan temannya satu kantor yang bernama Anton. Pada saat itu hari Sabtu, Hardi bersama teman-temannya berangkat dari kantor sekitar pukul 6 sore habis maghrib, karena pada waktu itu acara pernikahan resepsi temannya yang bernama Anton yang berada di Sragen ini dimulai pada pukul 7, dan Hardi dan teman-temannya yang berada di kota Madiun, mereka berkumpul berjanjian di kantor untuk berangkat bersama-sama mengendarai 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Pada waktu itu Hardi kebetulan dia naik sepeda motor bersama temannya yang bernama Koko. Mereka berboncengan, Hardi yang menyetir di depan. Pada waktu itu perjalanan mereka dari kota Madiun menuju Sragen tidak ada permasalahan. Ketika masuk di perbatasan Ngawi dan Sragen, di sana tempat kampung dari Anton ini berada, yang juga sudah masuk wilayah Kabupaten Sragen. Jalan menuju kampung Anton ini jalannya sangat rusak sekali, artinya jalan ini masih makadam, dan di situ banyak batu-batu yang besar-besar dan terjal-terjal, sehingga ketika masuk ke kampung Anton ini, terutama Hardi karena dia naik sepeda motor, dia tidak bisa berjalan dengan cepat, dan jarak antara jalan raya menuju ke tempat Anton ini masih sekitar 8-10 kilo. Dan pada waktu itu penerangan menuju jalan desa ini juga sangat minim sekali, sehingga mereka ini mencari alamatnya ini sangat susah sekali. Dan kebetulan jarak antara rumah dan rumah penduduk di situ juga sangat berjauhan, dan jarang sekali ada orang yang keluar ke rumah pada waktu itu. Jadi mereka ini akhirnya pelan-pelan mencari alamat, sampai akhirnya mereka ini menemui sebuah pertigaan yang di situ Anton mengatakan bahwa setelah pertigaan itu kira-kira 200 meter dari pertigaan itu sudah sampai rumahnya. Ketika akhirnya mereka ini semua sudah menemui pertigaan, di situ Hardi ini ingat bahwa dia tidak membawa rokok.
dia lupa untuk membawa rokok. Akhirnya si Hardi ini membunyikan klakson menandakan teman-temannya untuk berhenti dulu. Akhirnya setelah 2 mobil yang berada di depannya dan beberapa sepeda motor yang bersama-sama Hardi ini berhenti, si Hardi ini mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia nanti akan menyusul karena dia akan mencoba mencari warung rokok dulu. Pada waktu itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh salah satu temannya bahwa nanti aja ketika di sana mungkin ada warung rokok di dekat rumah Anton. Tetapi pada waktu itu Hardi mengatakan kepada temannya bahwa ketika sudah di sana nanti dia sungkan untuk keluar lagi dari rumah Anton karena di situ sudah banyak orang dan ada acara resepsi. Lebih baik dia mencari rokok dulu, nanti kalau sudah di sana dia sudah tidak keluar lagi. Artinya langsung mengikuti acara resepsi. Setelah alasan itu akhirnya mereka ini meneruskan perjalanan, sedangkan Hardi dan Koko ini mencari warung rokok. Tetapi anehnya pada waktu itu si Hardi ini pada saat di pertigaan itu dia tidak meneruskan bersama teman-temannya menuju desa rumah Anton yang jaraknya hanya 200 meter, yang jelas-jelas di situ mungkin sudah ada desa dan ada warung. Tetapi si Hardi ini malah dia belok ke kanan dari pertigaan itu. Padahal dia sendiri ini tidak tahu dan baru pertama kali berada di desa itu. Sebenarnya Koko ini juga sudah mengingatkan Hardi ketika dia Hardi ini mau belok ke kanan. Si Koko yang membonceng Hardi, dia mengingatkan, "Loh Har, kenapa kita tidak sama-sama teman-teman saja? Mungkin di tempatnya si Anton ini kanan kirinya tetangganya ada yang jual rokok. Dan di sana jelas-jelas sudah ada desa dan banyak sekali nanti rumah-rumah atau toko." Tetapi seperti pada waktu itu Hardi ini seperti tidak mendengarkan apa yang dikatakan Koko. Dia tetap belok kanan yang tak entah itu akan kemana, karena Koko pun sendiri juga tidak tahu keadaan wilayah desa tersebut. Benar saja ketika dia belok kanan dan teman-temannya ini sudah tidak terlihat, sekitar jarak 300 meter jalan ini semakin terjal dan jalannya ini semakin naik ke atas. Dari situ Koko mengingatkan Hardi lagi, Har, kita berhenti dulu saja di sini. Kita balik arah, kelihatannya soalnya jalannya ini semakin menuju ke atas. Artinya di sana terlihat sebuah bukit dan di sana malah terlihat banyak pohon-pohon besar seperti hutan. Baru kali ini Hardi ini mau mendengarkan perkataan Koko. Akhirnya dia pelan-pelan memberhentikan sepeda motornya. Sambil toleh-toleh dia melihat ternyata memang tidak ada rumah sama sekali di situ. Dan jalan ini semakin terjal dan semakin menuju ke hutan. Akhirnya si Koko mengatakan lebih baik gini aja, kita kembali aja, kembali ke arah teman-teman, ya kita cari rokok di sana aja. Ketika si Hardi ini mau membelokkan sepeda motornya, tetapi pada waktu itu karena keadaan jalan ini bebatuan, jadi mereka ini pelan-pelan, si Hardi ini memutar sepeda motornya pelan-pelan. Pada waktu memutar sepeda motor ini pelan-pelan tidak sengaja, si Koko ini malah melihat ternyata 30 meteran lah dari tempat mereka ini ada sebuah lampu yang kurang terang memang, tetapi terlihat jelas di situ ada sebuah warung dan rumah, hanya satu di situ. Pada waktu itu akhirnya si Koko ini memberhentikan si Hardi, sebentar, jangan balik dulu. Itu kelihatannya ada warung dan di situ kelihatannya ada beberapa orang. Nah, mungkin di situ ada rokok
dan kita bisa beli di situ. Dan ketika Hardi ini melihat apa yang dikatakan si Koko ke arah apa yang dikatakan si Koko, ternyata si Hardi pun melihat, loh, tadi kok tidak kelihatan ya? Kok tidak kelihatan ada lampu dan warung di situ? Akhirnya mereka memutuskan, yos lah, di situ alhamdulillah ada warung. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke warung tersebut. Akhirnya pada waktu itu si Hardi turun dari sepeda motor, tetapi si Koko ini masih menunggu di sepeda motor. Karena si Koko berpikiran pada waktu itu si Hardi ini hanya membeli rokok saja. Dan benar ketika masuk, di situ si Hardi ini melihat ada dua orang yang sudah tua, satu laki-laki, satu perempuan, tetapi ada satu lagi perempuan yang masih muda, kira-kira umurnya sekitar 20 tahun. Dan paras wajahnya menurut Hardi ini sangat cantik sekali, kulitnya juga sangat putih, berambut panjang sebahu. Pada waktu itu, karena melihat gadis cantik ini, dan pada saat masuk ini Hardi ini merasakan bahwa suasana di warung tersebut ini sangat enak. Dia iseng ingin menikmati sebentar suasana di desa itu sambil ngopi di warung tersebut. Akhirnya si Hardi ini malah memanggil si Koko, Koko, kesini dulu Kok. Akhirnya si Koko ini mendatangi Hardi. Ada apa Har? Sudah beli rokok, ayo kita kembali. Kok kita ngopi dulu di sini Kok. Sambil membisikkan ke Koko bahwa dia si Hardi ini menunjukkan bahwa ada gadis cantik di situ, di warung tersebut. Dan si Hardi ini juga mengatakan kepada Koko, BBE Kok, mudah-mudahan Kok kita dapat jodoh kembang desa di desa sini. Kita ngopi dulu 15 menit lah sambil menikmati suasana desa ini, menikmati suasana malam ini. Akhirnya mereka ini pesan kopi. Nuwun Bu, saya pesan kopi 2. Pada saat itu si orang tua yang laki ini melihat Hardi dan Koko ini dengan wajah yang lumayan mengerikan, sorot matanya sangat tajam dan tidak berbicara. Sedangkan si perempuan yang cantik ini, yang menurut Koko umurnya masih sekitar 20 tahun ini, hanya tersenyum. Yang menyaut ini malah yang perempuan yang tua. Oh iya Mas, monggo pinara. Yang menunjukkan keramah tamahnya sebagai orang desa. Dan di situ Hardi juga melihat ada beberapa orang laki-laki juga duduk di situ, sepertinya juga orang yang sedang ngopi di situ. Akhirnya si Hardi ini mau cari tempat. Kebetulan di sebelah warung itu di luar ada sebuah pohon yang sangat rindang, dan di bawahnya ada kursi yang sangat panjang yang terbuat dari bambu. Akhirnya si Hardi ini memilih untuk duduk di situ sambil menikmati suasana malam, pikirnya. Ketika mereka ini asik ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang, Hardi ini tidak terasa dia melihat jamnya ini pada waktu itu hampir jam 8:30 malam. Akhirnya dia berkata kepada Koko, Kok, ternyata kita sudah terlalu lama di sini, nanti teman-teman menunggu kita. Lebih baik kita segera menyusul mereka, tapi kita bayar dulu lah. Loh, tapi kamu belum istilahnya belum beli rokok loh. Oh iya, aku lupa. Pada waktu itu akhirnya si Hardi ini membeli rokok. Ketika dia akan membayar dan membeli rokok, menanyakan tentang rokok, pada waktu itu dia menanyakan rokok Gudang Garam Surya 16, dan dijawab, oh ten mriki mboten wonten Mas, ten mriki wontene nggih rokok-rokok biasa, rokok-rokok desa.
Dan di sana Hardi ini melihat di sana ada rokok yang Hardi ini tidak tahu itu mereknya apa, tetapi bungkusnya seperti dari daun jagung. Rokok-rokok memang asli dari desa. Dan di situ si Hardi ternyata dia tidak berminat untuk membeli rokok itu. Tetapi si Hardi ini ketika dia berbicara kepada ibu tua tersebut untuk membayar, kembali dia melihat gadis yang dia lihat pertama kali masih duduk di situ. Di situ akhirnya keisengan Hardi ini, karena memang dia ini juga belum berkeluarga. Pada waktu itu usia Hardi ini sekitar 27 tahun pada waktu itu, dan dia juga masih belum mempunyai keluarga. Akhirnya iseng-iseng si Hardi ini bertanya kepada ibu itu, sambil dia membayar, dia sambil iseng kepada ibu itu menanyakan bahwa, "Bu, nuwun sewu, niku nopo yogane ingkang pundi Mas?" Jawab si ibu itu, "Ingkang niku lho Bu, sing lenggah tun niku, yang duduk di situ, yang cantik itu lho Bu. Kalau boleh saya dikenalkan Bu, karena saya ini belum mempunyai keluarga. Mudah-mudahan jodoh dengan saya." Sebenarnya si Koko ini pada waktu itu dia menepuk badan si bau dari si Hardi. "Har, enek-enek aing. Artinya ada-ada saja kamu. Jangan buat malu saya lah, yang sopan di desa ini." Pada waktu itu si ibu ini hanya tersenyum, dan karena dia ngomongnya ini agak keras, karena memang si Hardi ini agak selengean, beberapa orang yang berada di warung ini tertuju matanya akhirnya kepada Hardi dan Koko ini. Sorot pandangan mereka ini sepertinya sangat marah sekali, seperti orang tersinggung, termasuk bapak juga yang suami dari ibu tadi. Tetapi si wanita tadi yang cantik tadi, gadis tadi, hanya tersenyum tersipu malu. Pada waktu itu si ibu ini akhirnya menjawab, "Oh nggih niku putu kula Mas. Kasihan dia karena sudah ditinggal oleh bapak ibunya. Dan kami semua ini juga pada waktu itu mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu, membuat kami semua ini juga meninggal." Dari situ si Hardi ini akhirnya kaget jawaban dari ibu itu. Dia mengulangi lagi pertanyaannya, "Apa Bu? Yang ibu katakan tadi apa Bu?" "Iya Mas, kasihan itu cucu saya. Dia mengalami kecelakaan bersama saya dan suami saya, sehingga membuat kami semua ini meninggal dunia." Dari jawaban yang diulang tersebut, akhirnya bulu kuduk si Hardi ini tiba-tiba dia merasakan merinding. Kulitnya ini merasakan keluh, lidahnya juga keluh, termasuk si Koko ini. Dia linglung, tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya si Hardi dan si Koko ini dia berjalan mundur. Ketika si Hardi dan si Koko ini berjalan mundur menjauhi dari ibu tadi, tiba-tiba gadis cantik tadi yang dilihat si Hardi tertawa, seperti tertawa sesosok kuntilanak. Dan ibu yang tua tadi juga kelihatan wajahnya ini menyeringai kepada Hardi dan si Koko, yang membuat si Hardi dan Koko ini akhirnya membalikkan badannya dan dia lari. Ketika dia lari, tiba-tiba Hardi dan Koko ini terjatuh karena tersandung sebuah balok kayu yang sangat besar. Dari situ lamat-lamat si Hardi dan si Koko ini mendengar seseorang yang menyebut namanya, Hardi, Koko. Dan pada saat itu
suasana ini menjadi sangat gelap menurut Hardi dan Koko. Dan ketika dia menoleh ke tempat warung tersebut, ternyata dia hanya melihat sebuah warung yang sangat tua dan sudah kelihatan tidak dipakai lama. Dan pada waktu itu si Hardi dan si Koko ini tidak bisa bangun dari jatuhnya, sampai akhirnya ada dua orang yang mendekat, ternyata Anton dan salah satu kerabatnya ini. Dari situ akhirnya si Anton ini berkata kepada si Har, nyapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu sampai keadaannya seperti ini? Karena pada waktu itu memang keadaannya Hardi dan Koko ini badannya kotor karena dia terjatuh dan ada beberapa tanah yang menempel di baju-bajunya. Karena memang di situ ternyata adalah punden. Ternyata si Hardi ini menyandung sebuah punden dan di situ banyak tanah liat, karena seberangnya ini, sedekatnya ini adalah sebuah perkebunan kopi kalau tidak salah pada waktu itu, dan membuat badan Hardi dan Koko ini sangat kotor sekali. Dan pada saat si Anton ini menanyakan hal tersebut, si Hardi ini seperti orang linglung, dia dan Koko ini seperti orang linglung, dia tidak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya si Anton ini mengajak kerabatnya ini untuk menolong si Hardi dan si Koko, dan mereka akhirnya menemukan kunci sepeda motor Hardi ini di sakunya. Akhirnya si Hardi ini diboncengkan pada waktu itu oleh Anton, dan si Koko dinaikkan sepeda motor satunya lagi naik ke kerabatnya Koko. Akhirnya mereka ditempatkan di rumah Anton. Dan di situ karena keadaan mereka dua ini belum bisa diajak berbicara, mereka ini masih linglung, salah seorang dari keluarga si Anton ini akhirnya memanggilkan tokoh agama setempat. Di situ Hardi dan Koko ini didoakan dan diberi minuman air putih agar mereka ini sadar dan bisa diajak berbicara. Alhamdulillah mereka berdua ini akhirnya sadar dan bisa diajak berbicara. Setelah bisa diajak berbicara sedikit demi sedikit, akhirnya si Hardi ini menceritakan bahwa dia ini tadi memang bersama teman-teman ini mau ke tempatnya Anton, tetapi dia lupa untuk membawa rokok. Akhirnya dia cari warung, akhirnya ketemu warung tadi. Anehnya pada saat dia di warung, si Hardi ini malah kesemsem di tempat itu. Dia ingin menikmati suasana tersebut walaupun niatnya ini hanya sebentar. Dan ternyata dia mengalami hal yang sangat mengerikan. Ternyata dia di sana melihat banyak-banyak hantu yang menurut Hardi ini sangat mengerikan. Dan akhirnya ketemu Anton dan kerabatnya. Dan pada waktu itu si Anton juga menceritakan balik kepada Hardi bahwa Har, kamu tadi ini ditunggu teman-teman ini mengkhawatirkan kamu. Mereka ini tadi sudah dengan beberapa orang kampung juga sudah mencari kamu kemana-mana, tetapi tidak bisa ditemukan. Kamu belum bisa diketemukan, membuat mereka ini sangat khawatir. Dan ada pemikiran mereka dari teman-teman ini bahwa kamu ini kembali balik ke Madiun karena tidak bisa menemukan rumahku. Jadi akhirnya jam 12 mereka karena menunggu kamu ini belum pulang, mereka akhirnya kembali pulang ke Madiun. Dan saya ini pada waktu itu saya juga merasa tidak enak. Akhirnya saya mengajak Pak Lik saya untuk mencari kamu, dan saya mencari mulai jam 12 malam sampai sekarang. Ternyata baru ketemu tadi kamu di dekat punden keramat desa ini. Dan kamu saya ketemukan dengan keadaan yang sudah tidak karu-karuan. Dan pada waktu itu ternyata ini sudah hampir subuh.
Padahal menurut Hardi dan Koko, dia di warung itu hanya sebentar, mungkin hanya 10 menit. Tetapi tidak tahu kenapa ternyata dia sudah lama sekali di situ sampai dia tidak bisa menghadiri resepsi si Anton. Dari situ akhirnya Pak Anton ini bercerita, gini Mas Hardi dan Mas Koko, memang di dekat Punden itu dulu memang warung itu dulu buka, ada 2 orang, yaitu suami istri yang sudah tua dan cucunya. Karena cucunya ini sudah mulai dari kecil orang tuanya meninggal, sehingga dia ikut kakek dan neneknya. Tetapi malang menimpa mereka ketika mereka ini mau pergi ke tempat kerabatnya menaiki sebuah bis itu mengalami kecelakaan, dan mereka ini bertiga ini menjadi korban kecelakaan dari bis itu. Dan sudah 10 tahun akhirnya warung itu terbengkalai, tidak ada yang mengelola lagi. Dulunya memang ada petani-petani yang sering warung di situ, karena memang hanya warung di situ yang dekat dengan persawahan dan perkebunan. Dari cerita tersebut, si Antoni juga bercerita bahwa kejadian ini juga pernah dialami beberapa orang yang dari luar desa ini. Bahkan ada yang hilang sampai sekarang tidak diketemukan setelah berada di warung tersebut, karena yang ditemukan hanya sepeda motornya saja, orangnya sudah tidak ada sampai sekarang. Dari sini mudah-mudahan pengalaman dan cerita yang dialami oleh Hardi ini bisa menjadi hikmah buat kita semua untuk selalu ingat kepada Allah SWT, minta perlindungan agar kita selalu diberi keselamatan. Dan Hardi mengakhiri ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.